Sahabat Lima Waktu, kali ini kita di acara yang paling ditunggu-tunggu oleh warga Kota Cimahi karena kita akan mengupas sisi lain dari seorang wali kota Cimahi. Ya, di sini dia kita ada di acara Ngojay, ngopi bareng Kang Ajay. Assalamualaikum Pak Ajay. Waalaikumsalam Mbak Kristi. Saya manggilnya jadinya Akang aja kan ya? Akang aja biar tampak lebih muda ya, karena memang Pak Ajay masih termasuk kategori wali kota yang muda juga ya Pak ya? Muda. Oke. Dibanding Pak Bubun. Dibanding Pak Bubun. Pak Ajay, ini Kang Ajay, sekarang kan Cimahi alhamdulillah sudah masuk ke zona hijau ya untuk masalah pandemi COVID-19 ini. Ya Mbak, tapi tetaplah bahwa Cimahi berada di pusaran Metro Bandung. Penduduknya tidak sebanding dengan luas daerah Padat. Alhamdulillah berkat kerja keras semua unsur, kami dari gugus tugas, saya sebagai ketua gugus tugas dari Tujuan Kota, terus mengajak masyarakat, dan alhamdulillah sebagai masyarakatnya sangat mendukung program kami. COVID-19 ini tidak bisa dihadapi secara masing-masing, harus bersama. Alhamdulillah, yang sembuhnya semakin banyak, yang terpaparnya cukup landai lah, cukup landai. Saya pikir kalau misalnya sudah zona hijau itu berarti sudah tidak ada gitu Pak? Masih cukup banyak juga, cuma memang sekarang ada 30 sekian. Dalam kondisi kalau tidak penambahan dalam seminggu 2 hari ini kayaknya sudah semua. Oke, insya Allah mudah-mudahan ya Pak ya. Iya, dan tetapi meskipun begitu protokol untuk masalah safety di kantor-kantor itu masih tetap dilaksanakan ya Pak ya? Pastilah, makanya nih dalam kesempatan ini terima kasih bahwa tetap protokol kesehatan PHBS, perilaku hidup bersih sehat harus menjadi sebuah budaya. Iya, betul. Kalau tidak gampang, ya pasti tidak gampang, karena merubah sebuah budaya yang begitu lama kita tidak lakukan harus kita lakukan. Pakai masker kalau keluar rumah, jaga kerumunan sebisa mungkin, jauhi kerumunan, dan rajin cuci tangan. Karena itu bukan budaya kita. Iya sih, sebenarnya bukan budaya kita, tapi itu memang sebenarnya sangat baik sekali meskipun kondisi pandemi itu sudah tidak ada nantinya gitu ya Pak ya? Mestinya begitu, jadi itu biar menjadi sebuah budaya. Perilaku hidup bersih sehat. Iya. Harus menjadi bagian dari sebuah kewajiban. Tapi ini masyarakat Kota Cimahi udah greget nih Pak, nih kapan nih udah mulai bisa bebas? Karena pengen cepet-cepet refreshing gitu Pak. 22 April kita mulai namanya PSBB 1 dengan cukup ketat. Iya. Terus berlangsung dan sampai PSBB terakhir tanggal 26 Juni. Memang di PSBB terakhir kita banyak sedikit melonggarkan. Misalnya rumah makan sekarang boleh buka, tapi tetap protokol kesehatan dipakai, 50% lah dari kapasitas, jaga jarak, kursinya dijarakin dan sebagainya. Terus terutama juga tempat ibadah sebelum dibuka boleh digunakan lagi, berjamaah diikuti, tapi tetap protokol kesehatan harus tetap dijalankan. Itu wajib hukumnya. Jaga jarak, kalau ke tempat ibadah, bawa belakang sendiri, nggak usah ngobrol sekarang, mungkin udah langsung pulang. Itu memang bukan budaya kita. Banyak apalagi perempuan-perempuan datang cipika-cipiki, nah itu silakan. Jadi memang dari pandemi ini mengajarkan tentang kedisiplinan itu ya? Ya, betul sekali. Oke. Kita sebagai pertama diajarkan, saya kan juga diajarkan bahwa kebersihan itu sebagian daripada iman. Betul. Karena kita orang beriman, melihat kita jaga kebersihan. Dipaksa sekarang sama situasi. Ya. Oke, Pak, kalau misalnya masyarakat Kota Cimahi ini banyak yang kangen sama aktivitas-aktivitas di luar rumah. Ini Bapak juga kan pasti kangen ya Pak ya sama situasi di luar. Ya. Termasuk salah satu mungkin hobinya, kita pengen ngobrol tentang hobinya Kang Ajay ini.
sebenarnya hobinya apa sih? Hobi olahraga lah yang pasti saya hobi. Olahraga, oke. Apa aja tuh? Saya jalan, berenang, naik sepeda. Sekali-sekali olahraga main golf juga. Ya. Apapun yang menggerakkan badan, saya suka. Dulu suka banget main bulu tangkis. Berarti sekarang karena memang situasi begini, kita cari olahraga yang outdoor karena di pandemi. Kita dan olahraga alternatifnya banyak juga Pak. Yang paling disuka yang mana Pak? Yang paling disuka, saya suka otomotif. Otomotif ya. Katanya kalau ngomongin otomotif nih, ini Kang Ajay ini sempat menjadi pembalap juga ya. Ini pembalap liar atau pembalap apa nih Kang? Dulu pembalap liar. Sempat jadi pembalap liar. Sempat zaman saya. Karena saya suka motor, saya suka. Dan itu turunan barangkali. Oh gitu. Karena ayah saya tentara Patwal. Jadi mungkin turun dari ayah saya suka otomotif, terutama dari umur berapa dong? Kenapa motor? Karena dulu mobil nggak punya. Jadi punya rusak. Dulu motor. Terus kalau bilangnya balap liar juga. Dari umur berapa itu masalahnya bisa ikut balap liar? Motor dari kelas 2 SD kayaknya sudah bisa naik motor ya? Kelas 2 SD, ini kebayang ya ternyata Kang Ajay ini agak-agak nakal memang ya. Tapi biasanya gitu, orang sukses itu lahir dari anak yang nakal, katanya emang gitu, benar? Ya ada benernya. Ada benernya. Karena kalau anak bandel biasanya tukang ulin. Mun tukang ulin pasti rea baladna. Jadi jaringannya tertutup. Ya saya dari kecil suka motor. Ya kalau masih ngalamin balap liar, ngalamin. Dulu zaman saya itu di Bandung itu ada Jalan Dago. Iya. Terkenal itu. Balapan motor setiap malam minggu. Iya. Ikut juga. Ngalamin juga. Ngalamin motor. Pergi-pergi terus kami mulai menyukai balap motor. Dulu balap motornya antar kampung. Antar kampung. Ya, sempat ikut klub nggak Kang? Enggak. Di Padu aja, tempat terakhir. Di Sumedang, ke Garut itu balap kampung lah pokoknya. Antar kampung. Nah ini kan kalau misalnya balapan motor kan macamnya tuh jenisnya banyak ya. Ada motor trail dan lain-lain lah. Kalau misalnya Kang Ajaynya sendiri sebenarnya lebih interest sama motor jenis apa nih? Saya lebih ke grass track sama trail. Road race saya nggak begitu menyenangkan. Iya. Karena itu terlalu jalan aspal. kurang memicu adrenalin gitu ya. Kurang panjang. Oke. Teman-teman. Jadi suka ke ya trail, kita biasa. Ada yang bilang katanya kalau trail adventure itu nggak cuma sekedar hobi. Sebenarnya apa sih yang dicari bagi mereka para pengendara atau pengikut untuk trail adventure itu? Ya apa yang dicari juga nyiksa awak kan pasti banyak. Iya sih, saya mikirnya sakit badan karena kan treknya sendiri juga kan cukup luar biasa gitu. Kayak gini lah, kayak ngobrolin reporter apa sih yang buat ketika saya bisa ketemu orang-orang termasuk Kang Ajay ini. Ketika saya pegang mic saya sudah puas. Sama lah yang motor juga kalau ke gunung, lihat temen jatuh diketawain. lihat kita nyari puringan awen juga. Jadi itu hal yang apa ya susah gitu ya. Karena memang kita habis pada capek diketawain makan. Iya. Makannya makan nggak jelas juga, tangan kotor. Tapi ya itulah. Hal-hal yang sangat susah. Itu yang paling seru ya, naik motor trail. Tapi saya sempat lihat nih di depan sana Pak Ajay juga kayaknya mengkoleksi motor-motor gede gitu ya Pak ya. Jadi kan saya ini dulu anak seorang yang sangat biasa. Ayah saya hanya tentara berpangkat tidak tinggi. Ayah saya tidak kaya tapi tidak juga miskin, masih bisa ngasih makan anaknya. Jadi ketika saya hobi, saya hanya beli gambar di Cikapundung.
gambar motor. Yang cukup gede gitu ya. Kan zaman-zaman SMA itu tuh. Iya. Motor di apa namanya? Di frame, besi frame, Iya. di bingkai. Iya. Motor gitu kan. Motor Harley, motor apalah. Pakai motor ini, motor itu. Kira intinya. Bidikan ya. Sambil menghayal dan mengguman. Suatu saat satunya. Kesampaian ya Pak ya? Ya. Nyangka nggak Pak kesampaian? Jadi ketika besar, tanya orang tua mau ngapain, Iya. saya disuruh jadi PNS dulu, nggak mau. Disuruh juga jadi tentara, nggak mau. Udah, mau jadi apa? Mau jadi pengusaha. Oke. Kenapa mau jadi pengusaha? Wah, saya pengen kaya. Saya pengen banyak duit, karena saya banyak maunya yang terpendam. Ya kan? Saya belajar dagang. Kalau tidak ada modal, dagang yang tidak ada modal ya jadi calo. Belajarnya jadi makelar. Terus karena sering saya baca buku, saya masuklah komunitas. Iya. Banyaklah teman di situ, berjelasan tentang segala. Ya, Tuhan Maha Baik, semoga doa-doa keinginan saya. Begitu usaha ada sedikit mampu, saya ngumpulin uang buat beli motor. Oke. Akhirnya kesampaian. Motor pertamanya apa nih? Road King, Rolling. Wih. tahun tua. Beli Iya. motor. Aha. Tahun 2003 kalau nggak salah. Masih ada itu? Nggak ada. Motornya nggak ada. Oh gitu. Karena sering ada tiga lagi saya tutup motor yang ada. Motor yang saya 2007. Iya. Mulai ada tiga lagi beli yang lain. Karena dulu cita-cita saya pengen punya Harley 12. Udah kesampaian belum nih Kang? Belum. Belum. On progress ya, tapi nanti pasti bakal diwujudin nih. Belum. Saya perlu jadi wali kota. Kalau jadi pengusaha saya beli kayaknya. Saya itu beli Harley, usaha, terus saya jalan-jalan. Paling jauh kemana kalau touring nih Kang? Di Indonesia, Di Indonesia boleh. 0 km. 0 km. Oke. Dari Bali. Bandung ya? Dari Bandung. Dari Bandung. Bali. Oh. Bali saya sering banget. Nggak diangkut tapi ya? Nggak. Nggak. Saya sempat lihat di depan ada fotonya Kang Aja juga yang memang lagi touring di luar juga ya? Ada saya. Oke. Kemana aja tuh? Pernah saya naik motor di Indonesia, alhamdulillah. Tempat-tempat wisata pernah naik motor. Terus di Asia pernah. Di Asia kemana aja Kang? Di Asia waktu dari Singapura ke Kuala Lumpur. Di Amerika pernah. Di Amerika yang paling seru. Di Amerika yang paling seru apa tuh yang paling seru? Kenapa? Jarak panjang ditempuh dalam waktu pendek. Jadi dulu kita ketemu teman-teman di Bogor. Kan ada acara motor tuh hari itu juga yang besar dunia. Ada Daytona sama Stargis Daytona. Ketika ketemu teman di sana, saya dulu ke Amerika tuh mau nyokolain anak, mau cari sekolah buat anak. Jaraknya hanya waktunya 5,5 hari lagi. Iya. Kalau mau ngejar acara itu, jarak dari Chicago ke Daytona itu kurang lebih kalau nggak salah 3.800 sekian mile lah. Oke. Jadi ke 4.800 kilo. Iya.